Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai anxiety disorder and obsessive compulsive and related disorder. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fada Ayumi Farah, kemudian ada Asa Muwadatun Nuzula, dan yang ketiga adalah Devi Fatul Adiba. Untuk topik pembahasan dari materi ini, yang pertama adalah anxiety disorder, yang kedua panic disorder, yang ketiga phobic disorder, yang keempat gangguan kecemasan umum, dan yang kelima adalah obsessive compulsive disorder. Materi yang pertama adalah anxiety disorder. Apa sih anxiety disorder itu? Anxiety disorder atau gangguan kecemasan merupakan tekanan secara emosional yang signifikan atau mengganggu kemampuan seseorang berfungsi dengan baik. Jadi kondisi emosional yang gak stabil dan mengganggu kegiatan sehari-hari individu atau bahkan kemampuan seseorang berfungsi dengan baik, maka itu sudah masuk ke dalam gangguan kecemasan. Lalu kecemasan sendiri itu merupakan keadaan ketakutan atau firasat umum. Kemudian pada abad ke-18, Dr. William Cullen, seorang dokter di Skotlandia gitu ya, menciptakan istilah neurosis. Nah, kemudian pada abad ke-19, gangguan kecemasan bersama dengan gangguan disosiatif, gejala somatik, gangguan terkait juga itu diklasifikasikan sebagai neurosis. Baru pada abad ke-20 muncullah pandangan psikodinamik Freud mengenai kecemasan. Yang mana kalau kata Freud, perilaku neurotik itu berasal dari ancaman yang tidak dapat diterima dan membangkitkan kecemasan ke dalam kesadaran. Nah, menurut Freud, gangguan yang melibatkan kecemasan ini itu merupakan cara ego untuk mempertahankan diri seseorang dari kecemasan. Nah, pandangan Freud inilah yang akhirnya jadi dasar untuk mengklasifikasikan pada Diagnostic and Manual of Mental Disorder atau DSM. Kemudian apa saja sih gejala-gejala anxiety disorder? Yang pertama ada gejala fisik. Gejala fisik ini meliputi gelisah, keringat berlebih, telapak tangan berkeringat, pusing, jantung berdebar-debar, sesak nafas, tenggorokan kering, dan gejala fisik lainnya. Kemudian yang kedua adalah gejala perilaku. Meliputi perilaku menghindar, bergantung, gelisah, dan yang ketiga adalah gejala kognitif. Untuk gejala kognitif ini meliputi kekhawatiran, rasa takut mengenai masa depan, kesadaran yang tajam, sulit berkonsentrasi, kemudian takut kehilangan kendali, bingung, dan lain-lain. Panic disorder merupakan serangan panik yang berulang yang disertai dengan gejala fisiologis yang kuat, pikiran tentang bahaya yang akan terjadi, atau malapetaka yang akan datang, dan dorongan untuk melarikan diri. Selanjutnya ada gejala panic disorder. Dari pengertian tadi kan dijelaskan bahwa panic disorder merupakan serangan panik yang berulang yang disertai dengan gejala fisiologis yang kuat. Nah, gejala fisiologis ini atau gejala fisik meliputi jantung berdebar, berkeringat, gemetar, sensasi tersedak atau tercekik, nyeri di dada, mual, perasaan seolah-olah mengamati diri sendiri yang sedang mengalami serangan panik, kemudian pusing, hot flash atau bagian atas tubuh itu merasakan tiba-tiba panas atau juga kedinginan. Tapi tidak selalu serangan panik itu disertai dengan gejala fisik. Dan tidak semua serangan panik itu merupakan tanda dari gangguan panik. Selain gejala fisik juga ada gejala-gejala lainnya seperti perasaan teror, rasa bahaya yang akan terjadi, atau dorongan untuk melarikan diri dari hal-hal yang menyebabkan panik, kemudian pikiran kehilangan kendali. Sedangkan menurut apa gejala panik itu? Yang pertama ada ketakutan secara terus-menerus jika serangan panik itu terjadi kembali, kemudian kehilangan kendali, mengalami serangan jantung atau menjadi gila, dan kemudian perubahan perilaku maladaptif yang signifikan seperti menolak aktivitas berpergian ke tempat umum atau di luar rumah karena takut terjadi serangan panik. Jadi orang yang dengan gangguan panik ini dia itu akan cenderung menghindari situasi atau objek gitu ya yang menurut dia itu bisa menyebabkan panik. Jadi dia akan cenderung untuk berada di rumah saja. Selanjutnya ada faktor penyebab panic disorder. Yang pertama adalah faktor biologis dan yang kedua ada faktor kognitif. Untuk faktor biologis ini meliputi genetik. Jadi
Kalau orang tuanya dia mengidap panic disorder, kemungkinan anaknya juga akan mengidap panic disorder, tapi tidak selalu dan tidak sepenuhnya faktor genetik itu menyebabkan seseorang memiliki gangguan panik. Lalu ada neurotransmitter GABA. Nah, neurotransmitter GABA ini berfungsi dalam menghambat dan menurunkan aktivitas sistem saraf pusat yang berlebih dan meredakan respon tubuh terhadap stres. Jika GABA di dalam otak itu rendah, maka dapat menyebabkan neuron itu bekerja secara berlebihan sehingga menyebabkan kejang, meningkatkan kecemasan, maupun ketegangan saraf. Sedangkan neurotransmitter serotonin ini berperan dalam mengendalikan emosi. Jadi jika serotonin dalam otak itu rendah, maka emosi-emosi yang tidak diinginkan itu bisa muncul. Kemudian ada faktor kognitif yang meliputi sensitivitas kecemasan. Nah, sensitivitas kecemasan ini merupakan ketakutan akan rasa takut itu sendiri mengenai emosi dan sensasi tubuhnya yang tidak terkendali. Sensitivitas kecemasan ini juga berkaitan dengan pola pikirnya. Jadi ketika pemikiran individu itu negatif, akan isyarat internal ya, gejala fisik, sensasi tubuh yang dia rasakan saat serangan panik itu bisa menyebabkan serangan panik yang justru malah lebih besar. Lalu pengobatan yang dapat dilakukan untuk orang dengan gangguan panik yaitu melakukan terapi obat dan terapi perilaku kognitif atau CBT. Untuk terapi obat sendiri menggunakan obat antidepresan, paroxetine, pastil, escitalopram, lexapro, alprazolam, Xanax. Namun penggunaan terapi obat ini biasanya menyebabkan pasien akan bergantung kepada penggunaan obat tersebut bukan pada kemampuan dirinya sendiri. Dan selain itu, penggunaan obat juga dapat memberikan efek samping berupa masalah tidur, rasa ngantuk, mual, dan mulut kering. Kemudian terapi perilaku kognitif CBT. CBT ini terdapat 3 elemen. Yang pertama, self-monitoring. Pada elemen ini, pasien itu diminta untuk membuat dan menyimpan catatan mengenai serangan panik pada dirinya yang mana untuk mengetahui hal-hal yang dapat memicu dirinya mengalami gangguan panik. Kemudian ada exposure. Nah, pada exposure ini dilakukan setelah serangan panik terjadi. Jadi, pasien itu melakukan relaksasi diri dan self-talk yang rasional untuk mencegah dirinya lepas kendali saat terjadi serangan panik tersebut. Sehingga pasien itu dapat belajar menenangkan dirinya saat mengatasi sensasi tubuhnya ketika serangan panik terjadi daripada bereaksi secara berlebihan. Yang ketiga yaitu pengembangan respon mengatasi. Jadi pada elemen ini membantu pasien itu untuk mengembangkan keterampilan dalam mengatasi reaksi berlebihan ketika isyarat atau sensasi internal dalam dirinya itu muncul sehingga tidak berujung pada serangan panik yang parah. Dan pada elemen ini dilakukan metode perilaku yang berfokus pada pelatihan pernafasan dan relaksasi yang dalam dan teratur. Selanjutnya ada phobic disorder atau gangguan fobia. Nah, fobia berasal dari bahasa Yunani yang berarti phobos, artinya ketakutan. Fobia itu adalah ketakutan terhadap objek atau situasi yang tidak proporsional dengan ancaman yang ditimbulkannya, seperti takut akan laba-laba, takut berada di dalam lift. Kemudian jenis-jenis fobia. Yang pertama, fobia spesifik. Fobia spesifik ini merupakan ketakutan yang terus-menerus dan berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu yang tidak proporsional dengan bahaya yang ditimbulkan oleh objek atau situasi tersebut. Ada beberapa jenis fobia spesifik menurut apa? Yang pertama, takut pada binatang, takut pada lingkungan alam, takut akan cedera injeksi darah atau pada suntikan, kemudian takut pada situasi tertentu seperti berada di keramaian. Oke, di sini ada social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial atau bisa disebut dengan fobia sosial. Orang dengan social anxiety disorder memiliki ketakutan yang sangat intens terhadap situasi sosial. Mereka memiliki ketakutan berlebihan akan evaluasi negatif yang diberikan orang lain, ketakutan akan penolakan, dipermalukan, atau merasa gugup. Mereka akan selalu merasa takut untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang bisa membuat mereka malu. Mereka punya pikiran-pikiran negatif yang selalu bermunculan, seperti apa saya tadi mengatakan hal yang benar ya? Apa mereka tadi mikir saya ini bodoh ya? Apa tadi saya mengatakan hal yang bodoh?
Apa mereka tadi menertawakan saya? Nah, pikiran-pikiran semacam ini yang selalu menghantui orang dengan social anxiety disorder. Nah, kecemasan atau ketakutan sosial ini bisa sangat mengganggu fungsionalitas sehari-hari dan kualitas hidup seseorang. Ketakutan dapat mencegah seseorang menyelesaikan target akademik mereka, menghambat kemajuan karir mereka, atau bahkan mempertahankan pekerjaan mereka saja di mana mereka harus berinteraksi dengan orang lain. Hal ini akan sangat sulit. Oke, next ada agorafobia. Dalam bahasa Yunani, agorafobia ini berarti takut akan pasar, yang mana menunjukkan ketakutan berada di area terbuka dan sibuk. Orang dengan agorafobia mungkin akan takut berbelanja di toko yang penuh sesak, berjalan melewati jalanan yang ramai, menyeberangi jembatan, bepergian dengan bus, kereta, atau mobil, ya pokoknya menggunakan transportasi umum itu, makan di restoran, berada di bioskop, atau bahkan untuk meninggalkan rumah ke depan saja. Mereka tidak berani. Mereka akan mengatur kehidupan mereka sedemikian rupa agar terhindar dari paparan situasi yang memicu rasa takut. Ya, perspektif teoretis. Menurut perspektif psikodinamika, kecemasan adalah sebuah tanda bahaya bahwa impuls mengancam yang bersifat seksual atau agresif sedang berada dekat dengan kesadaran seseorang. Nah, untuk menghalau impuls yang mengancam ini, ego menjalankan mekanisme pertahanannya. Oke, contohnya aja, orang dengan fobia ketinggian memiliki keinginan untuk melompat agar dia tidak ada di ketinggian lagi. Kalau dia lompat kan dia ada di bawah. Tapi dengan melompat dari ketinggian itu sangat membahayakan orang ini. Dia bisa terluka atau bahkan meninggal kalau ketinggiannya sangat tinggi ya. Jadi untuk menghindari lompatan ini, dia akan menghindari ketinggian, menjauh dari ketinggian. Udah pokoknya nggak akan pergi ke tempat tinggi-tinggi. Udah pokoknya nggak ada urusan dengan yang tinggi-tinggi. Seperti itu. Oke, next ada perspektif pembelajaran. Jadi, fobia atau rasa takut itu bisa muncul karena 3 model. Yang pertama, pengondisian klasik. Nah, ketakutan dapat muncul ketika objek atau situasi yang sebelumnya netral, biasa-biasa aja gitu ya, bisa menimbulkan rasa takut atau kecemasan ketika dipasangkan atau bertemu dengan stimulus yang berbahaya atau pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti itu. Contohnya, orang naik lift biasa-biasa aja, netral, biasa aja gitu, tenang. Tapi ketika dia punya pengalaman terjebak di dalam lift, akhirnya dia takut naik lift lagi. Terus pokoknya aku nggak mau naik lift lagi, nanti kejebak lagi. Udah pokoknya dia nggak mau pakai lift lagi. Dan akhirnya dia fobia dengan lift. Dia tidak mau pakai lift lagi. Seperti itu pengondisian klasik. Lanjut, pengondisian instrumental. Ini intinya menghindar ya. Jadi orang ini menghindari stimulus yang membuat mereka merasa takut, stimulus penyebab mereka merasa takut. Jadi mereka menghindar. Seperti orang yang takut dengan lift, dia akan menghindari untuk menggunakan lift itu dengan menaiki tangga. Jadi dia lebih memilih tangga daripada naik lift. Aku nggak mau naik lift, mending aku naik tangga aja gitu ya. Nah, menghindari stimulus fobia ini membuat rasa takut jadi bertahan cukup lama, bisa bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup, tidak hilang-hilang karena terus dihindari, seperti itu. Oke, lanjutnya ada pembelajaran observasional. Jadi, menurut pembelajaran ini, orang memiliki rasa takut
tidak harus dengan pengalamannya sendiri. Dia bisa melihat orang lain, misalkan melihat temannya atau melihat orang tuanya atau melihat teman dekatnya, pokoknya melihat orang lain yang cukup berpengaruh ya untuk dirinya, mungkin melihat idolanya juga. Ketika orang lain ini menunjukkan rasa takut terhadap sesuatu, nah si dia bisa menjadi punya rasa takut yang sama gitu. Jadi dia takut karena melihat orang lain takut, begitu. Itu menurut pembelajaran observasional. Oke, next kita ke perspektif biologis. Oke. Nah, menurut perspektif biologis ini, faktor genetik dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk mengembangkan gangguan kecemasan seperti gangguan panik dan gangguan fobia. Jadi, orang dengan variasi gen tertentu itu lebih rentan untuk mengembangkan respon takut dan lebih sulit mengatasinya. Jadi, keturunan dengan gen tertentu itu punya rasa takut tersendiri gitu. Lebih mudah mengalami rasa takut gitu. Nah, orang dengan variasi gen tertentu ini yang mudah takut ini, yang terpapar stimulus yang menakutkan menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi pada struktur otak yang disebut amigdala. Jadi orang dengan keturunan gen takut ini, pada amigdalanya menghasilkan respon takut yang berlebihan, yang lebih tinggi daripada orang-orang biasanya. Jadi amigdala ini bekerja sebagai sejenis komputer emosi setiap kita menghadapi ancaman atau bahaya. Nah, pada orang dengan gen tertentu ini, amigdala bekerja lebih tinggi. Begitu. Jadi akhirnya dia memiliki kecemasan yang berlebihan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada perspektif kognitif. Jadi ada beberapa faktor kognitif dalam menentukan kerentanan seseorang terhadap fobia. Yang pertama, terlalu sensitif terhadap isyarat yang membahayakan. Orang dengan gangguan fobia cenderung mengartikan bahaya pada situasi yang dianggap aman sebenarnya oleh sebagian besar orang gitu ya. Seperti naik lift atau berkendara melewati jembatan. Sebenarnya itu biasa aja, tapi orang dengan fobia punya ketakutan yang berlebihan akan hal itu. Yang kedua, melebih-lebihkan prediksi suatu bahaya. Orang dengan fobia cenderung melebih-lebihkan prediksi seberapa parah ketakutan atau kecemasan yang akan mereka alami di dalam situasi yang menakutkan. Contohnya orang dengan fobia dokter gigi. Orang dengan fobia dokter gigi ini punya pikiran yang berlebihan ketika bertemu dengan dokter gigi. Mungkin mereka pikir, aduh saya nanti kalau ketemu dokter gigi, aduh gigi saya diperiksa tuh gigi saya rusak, aduh nanti saya dimarahin dong, terus gigi saya bakal dicabut atau dioperasi atau digimanain ini, terus gigi saya bakal dicabut, aduh pasti sakit, pasti rasanya sakit berdarah nanti, aduh gak mau deh gitu. Pokoknya dia punya ekspektasi yang berlebihan ketika bertemu dengan dokter gigi gitu ya. Jadi dia tidak berani dengan dokter gigi. Padahal ya belum tentu langsung dicabut juga giginya ya kan. Tapi orang dengan fobia ini punya ketakutan yang sangat-sangat tinggi, punya ekspektasi yang sangat tinggi, yang sangat buruk kalau bertemu dengan dokter gigi seperti itu, paham kan? Oke, yang ketiga, pemikiran self-defeating dan keyakinan irasional. Jadi, pemikiran seperti ini dapat meningkatkan dan memperpanjang gangguan kecemasan dan fobia. Jadi, ketika dihadapkan dengan stimulus yang menimbulkan rasa takut, seseorang mungkin berpikir, saya harus keluar dari sini. Aduh, jantung saya mau copot gitu ya. Contohnya aja kali ya,
Contohnya orang dengan gangguan kecemasan sosial, mungkin dia akan berpikir, aduh, saya nampak bodoh gitu ya, setiap kali mereka ada kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak. Jadi dia menghindari hal itu. Seperti itu. Oke, lanjut ada pendekatan penanganan. Pendekatan penanganan berdasarkan pembelajaran. Inti dari pendekatan ini adalah upaya membantu seseorang mengatasi objek dan situasi yang menimbulkan kecemasan dengan lebih efektif. Oke, yang pertama ada destinasi sistematis. Destinasi sistematis atau systematic desensitization adalah proses gradual di mana klien belajar untuk mengendalikan stimulus yang semakin mengganggu secara progresif sementara tetap dalam kondisi tenang. Jadi destinasi sistematis ini menciptakan serangkaian kondisi yang dapat menghilangkan respon ketakutan. Mungkin langsung contohnya aja, orang dengan fobia jarum suntik, dia akan dibuat rileks, disuruh tenang, rileks, tenang, gak ada apa-apa ketika dia ditunjukkan gambar jarum suntik gitu ya. Ketika dia menunjukkan kecemasan, rasa takut gitu ya, dia ditenangkan, tenang, rileks, lihat lagi gambarnya ya, kurang lebih seperti itulah ya. Terus ada pemaparan bertahap, gradual exposure. Ini menggunakan pendekatan bertahap di mana individu dengan fobia secara bertahap menghadapi objek atau situasi yang mereka takuti. Contoh, orang yang mengalami fobia terhadap lift. Jadi dia pertama ya disuruh berdiri di luar lift gitu ya. Kemudian dia diajak berdiri di dalam lift dengan pintunya terbuka. Kemudian pintunya ditutup. Lalu naik lift, turun 1 lantai, naik 2 lantai, turun lagi 2 lantai, naik 2 lantai, turun 2, kemudian naik 2 langsung gitu ya. Terus turun sampai lantai paling bawah, kemudian naik sampai lantai paling bawah, kemudian naik lift dari lantai paling bawah ke paling atas, dari paling atas ke lantai bawah. Nah, itu bertahap kan? Jadi dari pertama berdiri di luar lift, terus cuma berdiri di dalam lift gitu ya, sampai dia akhirnya naik lift dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, seperti itu. Oke, semoga paham ya. Selanjutnya ada flooding. Adalah bentuk terapi pemaparan di mana subjek dipaparkan dengan stimulus pemicu rasa takut tingkat tinggi, baik di dalam imajinasi maupun situasi nyata. Contoh, orang dengan social anxiety disorder ya, dia disuruh duduk di meja makan dengan banyak orang, dengan orang yang sangat banyak yang tidak dikenal. Dia disuruh duduk di situ untuk waktu yang cukup lama sampai rasa cemasnya hilang gitu ya. Apa sih yang dia cemaskan? Kan dia cemaskan orang melihat dia buruk, orang-orang yang di situ menolak dia gitu ya, nggak ada yang mau ngajak ngomong dia gitu ya. Itu yang dia takutkan. Jadi dia disuruh duduk di situ sampai dia nggak takut seperti itu. Kan pada akhirnya ada juga orang yang mau ngajak ngobrol dia. Masa ada orang nggak diajak ngobrol gitu ya? Dia pokoknya disuruh ada di situ semeja makan dengan orang banyak sampai akhirnya dia nggak takut lagi, dia nggak cemas lagi karena penerimaan dari orang-orang di sekitar yang baik gitu ya. Yang pertama, terapi virtual. Virtual Reality Therapy atau VRT adalah teknik terapi perilaku yang menggunakan lingkungan simulasi yang dihasilkan komputer sebagai alat terapi. Jadi mereka ada layar gitu ya yang tepat berada di depan mata mereka gitu ya. Mungkin kalian pernah tahu ya yang
kayak di game-game itu loh, yang kita kayak benar-benar berada di dalam situ gitu ya. Kita ambil contoh orang dengan fobia ketinggian. Jadi di layar itu ditampilkan orang tersebut sedang berada di ketinggian. Jadi seperti ditampilkan situasi berada di pinggir jurang atau naik pesawat mungkin ya. Jadi orang dengan fobia ketinggian ini ditampilkan pengalaman, dia merasakan sensasi atau pengalaman ketika berada di ketinggian dengan aman gitu maksudnya. Jadi dia nggak jatuh, dia naik pesawat, mulai pesawat di darat terus terbang gitu ya di atas sampai turun lagi, dia aman, dia nggak jatuh, dan dia punya pengalaman itu gitu loh. Jadi diharapkan dengan teknik terapi seperti ini ketakutannya memudar atau bahkan hilang gitu ya, karena dia dilatih untuk berada di situasi ketinggian terus menerus, tapi dia nggak apa-apa, dia nggak jatuh, akhirnya dia kan nggak takut begitu. Harapannya seperti itu. Yang kedua ada terapi kognitif, menghilangkan kebutuhan berlebihan akan penerimaan sosial. Jadi terapis kognitif mencoba mengidentifikasi dan membenarkan keyakinan yang terganggu atau bercelah. Jadi contohnya aja ya, langsung contohnya. Orang dengan kecemasan sosial mungkin akan berpikir tidak ada seorang pun di pesta yang ingin berbicara dengannya, dan mereka akan berakhir sendirian serta terisolasi selama sisa hidup mereka. Nah, terapis kognitif ini membantu klien untuk menyadari bahwa gak gitu, kamu pikirnya berlebihan. Coba deh kamu datang ke pesta, apa bener gak ada yang mau ngajak ngomong kamu? Coba mana buktinya? Ayo buktikan kalau emang gak ada yang mau ngomong sama kamu. Sekarang kamu pergi ke pesta, buktikan hal itu gitu ya. Dan nyatanya kan di pesta pasti ya ada yang ngajak ngobrol gitu ya. Jadi si pasien ini menyadari sendiri bahwa apa yang saya pikirkan selama ini itu tidak benar, itu terlalu berlebihan. Kenyataannya ya ada kok yang mau ngajak ngobrol saya gitu ya. Mereka menerima saya kok gitu ya. Jadi si klien ini menyadari sendiri dari pengalamannya dia gitu ya, dari usaha dia untuk membuktikan kecemasannya gitu ya, tapi ternyata oh enggak kok, enggak seburuk itu gitu. Oke, lanjut ada terapi obat-obatan. Jadi, kombinasi psikoterapi dan terapi obat-obatan dalam pengobatan antidepresan ini dapat lebih efektif daripada jika kedua pendekatan penanganan tersebut digunakan secara terpisah gitu ya. Jadi lebih pada beberapa kasus ini ya, bukan pada semua kasus, pada beberapa kasus. Jadi terapi psikoterapi dibarengi dengan obat-obatan juga seperti itu. Selanjutnya, gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum atau GAD ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan yang tidak terbatas pada satu objek, situasi, atau aktivitas. Jadi kecemasan bisa menjadi respon adaptif ancaman yang dirasakan oleh GAD dan membutuhkan perhatian secepatnya atau segera. Bagi penderita GAD ini kan mengalami kecemasan yang berlebihan, sehingga mereka itu menjadi sulit dikendalikan yang disertai gejala fisik seperti gelisah dan ketegangan otot. Perspektif teoritis dan pendekatan perawatan. Dalam perspektif psikodinamik, kecemasan umum mewakili ancaman kebocoran impuls atau keinginan seksual yang tidak dapat diterima ke dalam kesadaran. Jadi orang tersebut menyadari kecemasan tetapi
bukan sumber yang mendasarinya. Kalau dari perspektif pembelajaran, kecemasan umum merupakan generalisasi kecemasan di banyak situasi, tidak hanya pada situasi itu saja. Maksudnya, orang yang khawatir tentang tema kehidupan yang luas seperti keuangan, kesehatan, masalah keluarga, dan lain-lain. Nah, bentuk utama dari pengobatan GAD ini adalah obat psikiatri dan CBT, obat antidepresan seperti sentralin dan paroxetin, gangguan obsesif kompulsif dan terikat. Gangguan tersebut merupakan gangguan yang memiliki kesamaan pola perilaku repetitif kompulsif atau didorong terkait dengan gangguan pribadi yang signifikan. Seseorang mengalami gangguan tersebut dalam memenuhi tuntutan sehari-hari. Pada bagian tersebut ada 3 gangguan. Yang pertama, gangguan obsesif kompulsif. Yang kedua, gangguan dismorfik tubuh. Dan terakhir, gangguan penimbunan. Yang pertama, gangguan obsesif kompulsif. Orang dengan gangguan obsesif kompulsif atau OCD terganggu oleh obsesi berulang, kompulsi, atau keduanya yang memakan waktu, seperti berlangsung lebih dari 1 jam, menyebabkan tekanan yang signifikan atau mengganggu rutinitas normal atau fungsi pekerjaan sosial seseorang. Nah, gangguan ini sejenis gangguan mental. Orang yang memiliki gangguan OCD ini, pikiran dan dorongannya tidak dapat dikendalikan dan berulang atau obsesi. Serta perilakunya kompulsif atau paksaan. Contohnya, mencuci tangan berkali-kali setelah memegang sesuatu yang menurut mereka kotor. Pikiran dan tindakan orang yang mengalami tersebut berada di luar kendali pengidap. Pendekatan pengobatan OCD dibagi menjadi 3. Yang pertama, IRP. Melalui IRP, orang yang mengalami gangguan OCD belajar untuk mentolerir kecemasan yang dipicu oleh pikiran obsesif mereka. Sementara mereka dicegah melakukan ritual kompulsif dengan percobaan pemaparan berulang dan akhirnya kecemasan mereda. Yang kedua, SSRI atau antidepresan memiliki manfaat terapeutik dalam mengobati OCD seperti fluoxetine, paracetin, dan pemitramin. Yang terakhir, CBT. CBT ini menghasilkan manfaat yang lebih besar, juga lebih tahan lama daripada obat antidepresan dalam mengobati OCD. Sekitar 60 hingga 85% orang yang mengalami gangguan OCD diobati dengan paparan dan pencegahan. Respon tersebut menunjukkan penurunan gejala OCD yang signifikan. Gangguan dismorfik tubuh. Orang dengan gangguan dismorfik tubuh atau BDD disibukkan dengan cacat fisik yang dibayangkan atau berlebihan dalam penampilan mereka, seperti noda kulit, kerutan atau pembengkakan pada wajah, tahi lalat atau bintik-bintik tubuh atau pembengkakan wajah menyebabkan mereka merasa jelek atau bahkan rusak. Nah, mereka itu takut orang lain menilai mereka secara negatif atas dasar cacat atau kekurangan yang mereka miliki. Bisa jadi mereka menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin untuk memeriksa diri sendiri dan melakukan sehingga mereka dapat melakukan tindakan yang ekstrim. Pengobatan pada gangguan dismorfik tubuh yaitu terapi perilaku kognitif. Biasanya melibatkan terapi paparan dengan pencegahan respon. Hal itu telah menunjukkan hasil yang lebih baik dalam mengobati BDD.
Yang terakhir, gangguan penimbunan. Gangguan penimbunan ditandai dengan kesulitan ekstrim membuang tumpukan harta benda yang tidak perlu dan tampaknya tidak berguna, yang mengakibatkan tekanan pribadi atau menciptakan begitu banyak kekacauan sehingga membuat rumah seseorang tidak aman untuk dilalui atau hampir tidak dapat dihuni. Gangguan menimbun ini berkaitan dengan gangguan obsesif kompulsif. Ciri-ciri obsesif dari gangguan menimbun ini mungkin melibatkan pikiran berulang tentang memperoleh benda dan ketakutan akan hilangnya benda tersebut. Ciri-ciri kompulsifnya mungkin melibatkan penataan ulang tumpukan harta benda secara berulang-ulang dan dengan keras kepala menolak untuk tidak membuangnya. Meskipun gangguan menimbun ini sulit diobati, namun CBT menunjukkan hasil yang menjanjikan. CBT ini membantu seseorang menantang keyakinan mendasar tentang kebutuhan untuk mengumpulkan dan mempertahankan harta benda yang tidak berguna dan memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk menyortir dan membuangnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.